Mulutmu harimaumu. Kamu pasti pernah mendengar ungkapan ini. Ya, banyak sekali masalah di dalam kehidupan ini. Sumber masalahnya adalah dari salah bicara. Karena itu, penting sekali untuk kita memahami konsep ini. Think before you speak. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta-Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang konsep think to speak. Artinya, penting untuk kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita bicara. Masalah-masalah yang ada di sekitar kita hampir sebagian besar disebabkan oleh salah bicara. Disebabkan oleh salah memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan masalah-masalah yang seringkali kita anggap sepele itu ternyata punya dampak besar dalam kehidupan ini. Ketika ada orang berbicara dan kemudian isi bicaranya itu membuat orang sakit hati, maka sakit hati yang dimunculkan dari bicara tersebut berpotensi tidak hanya kemudian berdampak pada satu orang saja. Apa yang terjadi kalau misalnya sakit hati tersebut akhirnya membuat dia marah dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang lebih besar lagi kepada orang lain, yang akhirnya membuat satu kelompok orang merasa benci terhadap kelompok orang yang lain. Adolf Hitler pada awalnya dia adalah sama seperti manusia kebanyakan, orang yang biasa-biasa saja. Hanya kemudian karena satu ketika di masa kecilnya dia mengalami satu pengalaman traumatis gitu. Dilecehkan, dihina, direndahkan oleh orang-orang di mana tempat orang tuanya bekerja sebagai pembantu. Itu membuat dia merasa dendam dan pada akhirnya membenci satu golongan tertentu, membawa dendam itu hingga kemudian dia akhirnya membuat satu gerakan yang kita kenal dengan gerakan Holocaust. Nah, think before you speak. Apa sih yang butuh kita lakukan agar kemudian kita mampu berbicara dengan tepat dan bicara kita itu punya dampak yang baik? Think sebenarnya adalah singkatan dari beberapa hal. Yang pertama adalah sebelum kita bicara, pastikan itu adalah hal yang true. Ya, is it true? Apakah ini adalah hal yang benar? Jangan bicara hal-hal yang kalau kita sendiri tidak yakin kebenarannya. Karena ketika kita tidak yakin kebenarannya dan ternyata memang apa yang kita sampaikan salah, maka ini bisa berdampak besar dalam kehidupan. Misalnya, contoh, kita bicara menggunakan asumsi yang kita punya dan ternyata asumsi itu keliru. Yang terjadi adalah malah menimbulkan fitnah. Maka fitnah yang kita berikan kepada orang lain itu akan berdampak pada bagaimana muncul masalah-masalah lain, masalah-masalah baru yang tentunya kita tidak inginkan. Jadi, pastikan ketika kita bicara, tanyakan dulu, is it true? Apakah ini benar? Kalau benar, ya masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah tanyakan, is it helpful? Apakah ini membantu? Ya, kadang dalam percakapan, dalam obrolan kita suka masuk dan kemudian nimbrung di dalam percakapan tersebut. Pertanyaannya adalah, ketika kita nimbrung dalam sebuah obrolan, apakah kehadiran kita itu membantu situasi itu atau tidak gitu? Misalnya, membantu untuk membuat akhirnya orang yang ketika punya masalah mendapatkan solusi, atau sebenarnya mungkin kita nimbrung itu malah justru
tidak membantu, malah memperumit. Nah, mungkin kamu pernah misalnya lagi ngobrol dengan orang lain, tiba-tiba kemudian teman kamu datang, bukannya membantu menyelesaikan masalah, mencarikan solusi dari masalah yang kamu hadapi, tapi malah kemudian mendemotivasi, ya, membuat kamu merasa bahwa ini tidak bisa terpecahkan, dan akhirnya bukanlah harapan yang lebih baik yang diperoleh, tapi malah jadi semakin negatif kondisinya. So, pastikan yang kedua adalah ketika kita bicara, tanyakan, is it helpful? Apakah ini membantu atau tidak itu. Nah, yang ketiga, think, T-H-I. Tanyakan apakah ketika kita bicara, is it inspiring atau tidak itu. Apakah ini sesuatu yang menginspirasikan orang lain atau tidak. Menginspirasikan artinya membawa, mendorong orang untuk menjadi lebih baik. Kalau kemudian apa yang kita katakan itu tidak inspiring buat orang lain, maka mungkin ada baiknya kita menahan diri untuk tidak bicara. Yang keempat, N, is it necessary? Apakah ini hal yang penting? Ya, jadi ya butuh juga itu kita menjaga mulut kita itu hanya bicara hal-hal yang penting. Hal-hal yang kita anggap tidak penting mungkin ada baiknya kita tahan untuk kita bicarakan. Karena yang paling berbahaya dari hal-hal yang tidak penting itu adalah akhirnya bisa membawa kita, menjerumuskan kita tidak hanya menyia-nyiakan hal yang harusnya kita bisa optimalkan, namun dari hal yang tidak penting itu bisa berdampak pada kita terjebak, terjerumus pada hal-hal yang tidak baik dari sebuah pembicaraan itu. Dan yang terakhir, think gitu ya. Is it kind gitu. Apakah ini adalah hal-hal yang baik? Apakah yang saya akan bicarakan itu adalah hal yang baik? Hal yang benar belum tentu baik ya. Hal yang baik ya bisa saja itu bukanlah hal yang benar. Sehingga penting untuk memastikan setelah kita tahu apa yang kita mau sampaikan itu adalah hal yang benar, maka pastikan itu baik untuk disampaikan. Hal benar kalau tidak baik untuk disampaikan di kondisi itu, di situasi itu, ataupun dalam konteks tertentu, sebaiknya mungkin tahan diri. Ya, tahan diri itu. Tapi kalau misalnya hal itu benar, hal itu membantu, hal itu menginspirasi orang lain, hal itu kemudian penting dan baik, maka jangan menahan diri untuk menyampaikan hal itu. Oke? Think before you speak. Pastikan itu adalah hal yang true, kemudian helpful, inspiring, necessary, dan yang pasti adalah dia kind untuk disampaikan. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam sukses selalu.